tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman, sahabat, keluarga, dan pemirsa LC Media tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari Ahad yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara webinar LC yang ke-131. Kita akan membahas satu tema pembahasan yang begitu bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang menjaga amanah. Tentunya yang akan langsung dibahas oleh Ustadz kita, motivator kita, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah SUD. Namun sebelum kita simak pembahasan webinar LC yang ke-130 ini, jangan lupa bagi teman-teman sahabat untuk absen ya di kolom live chat dengan ketik hadir, tanda pagar nama Anda, tanda pagar kota. Dan jangan lupa untuk isi link Google Form yang sudah diberikan oleh admin agar mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga untuk terus share info webinar LC ini ya ke teman-teman, sahabat, dan juga keluarga yang lainnya agar teman-teman mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembahasan di webinar LC yang ke-133 tentang menjaga amanah bersama Ustadz Anas Abdillah SUD? Kita simak pembahasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersama-sama saling memberikan tausiah, nasihat di antara kita. Dalam hal ini kita bersama-sama akan menyimak satu materi webinar daripada Lembaga Sosial dan Studi Islam LC. Kali ini kita sampai di webinar yang ke-131, sahabat yang berbahagia. Insya Allah saya akan menyampaikan satu tema kajian yang berjudul atau yang bertema menjaga amanah. Nah sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata amanah ini sudah sangat sering ya kita dengar, ya terdengar ataupun terlintas di telinga-telinga kita, bahkan di obrolan-obrolan kita. Dan ini ternyata sahabat yang berbahagia, menjaga amanah ini adalah sesuatu yang sangat besar di dalam Islam. Sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen untuk diketahui oleh setiap kita, karena ini menyangkut keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Sebab orang-orang yang menjaga amanah, dia akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak menjaga amanahnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka ya di dunia apalagi di akhiratnya. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, ini sangat penting untuk disampaikan ataupun untuk disimak oleh masing-masing kita. Baik sahabat yang berbahagia, sebagai pembuka kita akan melihat bagaimana definisi amanah yang disampaikan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan amanah yang sering kita ucapkan ya tadi dalam muamalah kita sehari-hari bersama teman kita, saudara kita, tetangga kita, gitu kan, dalam obrolan kita. Di antaranya Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau berkata tentang amanah, bahwa amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Ini amanah. Semua sesuatu dari A sampai Z ya, apapun itu
yang mewajibkan kita untuk menunaikannya ini adalah amanah. Nah, ini sahabat yang berbahagia, tentunya ini adalah sangat global. Namun kita bisa lihat dari definisi ulama yang lainnya. Di antaranya adalah Syekh Salim bin Id al-Hilali. Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya, hafizahullah, mereka menjelaskan atau beliau menjelaskan amanah adalah sebuah perintah menyeluruh dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya. Ya, ini ya hampir semakna dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mubarakfuri, yaitu segala hal yang perintah yang menyeluruh mencakup segala perkara-perkara yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya atau dia dipercaya dengannya, ya, orang itu dipercaya dengannya, sehingga amanah ini, kata beliau, mencakup seluruh hak-hak Allah atas seseorang, atas seorang hamba. Ya, seperti apa? Seperti perintah yang wajib. Ini termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, ya. Juga meliputi hak-hak orang lain. Ya, seperti apa? Seperti barang titipan yang harus kita tunaikan atau kita sampaikan kepada pemiliknya. Ya, sehingga sudah semestinya seorang itu dibebani dengan amanah, ya. Seorang yang dibebani dengan amanah itu dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikannya kepada pemiliknya, dan dia tidak boleh menyembunyikannya, mengingkari, ya, mengkhianati, atau bahkan menggunakannya tanpa izin yang syar'i kepada pemilik atau orang yang diamanahi itu, ya, kepada orang yang memberikan amanah itu. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi amanah itu cakupannya sangat luas, ya, bukan hanya ketika seorang bilang ini amanah kemudian itulah amanah yang dimaksud, hanya itu saja, bukan. Tapi ini termasuk semua hal yang kita dibebankan, diwajibkan untuk menunaikannya, maka ini adalah amanah. Termasuk perintah-perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amanah. Dan juga hak-hak orang lain yang tadi seperti barang titipan atau ada titipan apa dan sebagainya, baik uang, kemudian barang, ya, dan seterusnya, termasuk omongan, misalkan, ya, titip omongan supaya disampaikan kepada orang lain, ya, ini adalah amanah yang kita terima dan harus kita tunaikan. Baik sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah jelas sekali, ya, dalil-dalil tentang perintah menjaga amanah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Kita lihat diantaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 58, surat yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, ya, yaitu dengan hukum Allah. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini sahabat dan pemirsa yang berbahagia. Jadi ayat ini menunjukkan perintah untuk menunaikan amanah. Bahkan sangat terang sekali, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Maka kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini sekaligus memberi penjelasan tentang makna daripada amanah, ya, menguatkan tadi definisi amanah yang disampaikan oleh para syekh yang sudah kita sampaikan tadi. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan amanah adalah semua apa saja yang dititipkan kepada manusia,
dan diperintahkan untuk ditunaikan, ya, ini amanah. Jadi semua apa saja yang dititipkan kepada manusia dan diperintahkan untuk ditunaikan, ya, ini amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan amanah secara tuntas dan tunai, tanpa dikurangi, ya, diabaikan ataupun diulur-ulur. Ya, jadi diperintahkan untuk apa? Menunaikan amanah itu sesuai dengan apa yang dipesankan, apa yang diamanahkan, secara tuntas, tunai, tanpa dikurangi, ya, ataupun diulur-ulur, gitu. Kalau misalkan diamanahi 100.000, ya tunaikan 100.000 kepada orang yang diperintahkan untuk disampaikan amanah itu. Jangan dikurangi 100.000 jadi 50.000, gitu ya, atau jadi 90.000, walaupun sedikit. Ini berarti tidak amanah, ya. Kemudian tanpa diulur-ulur. Kalau suruh disampaikan hari ini, ya, sebisa mungkin sampaikan hari ini, ya. Jangan kemudian besok, minggu depan, gitu kan, bulan depan. Berarti ini tidak tidak amanah. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang ada halangan syar'i, udzur syar'i, tidak bisa menyampaikan hari ini juga, ya sebaiknya konfirmasi kepada orang yang diminta disampaikan amanah itu, ya, kepada orang yang berkaitan, begitu. Nah, jadi kemudian kategori amanah yang bisa masuk dalam hal ini, kata beliau, ini adalah semua amanah termasuk kepemimpinan, ya, kemudian amanah harta, rahasia, berbagai perintah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan, ya, kepada manusia, ya, termasuk rahasia. Rahasia ini adalah bagian daripada amanah yang harus dijaga. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi membocorkan rahasia teman kita ini adalah sama dengan berkhianat terhadap amanah, ya, sama dengan tidak menunaikan amanah alias berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Ini rahasia. Dan rahasia itu, teman-teman dan sahabat yang berbahagia, ya, ini bisa disebut suatu amanah rahasia ketika seseorang, ya, katakanlah kalau kita ada teman kita berbicara kepada kita, ya, yang tadinya kita di keramaian atau di banyak orang di sekitar kita, kemudian teman kita tiba-tiba narik kita, ya, ke belakang yang nggak ada orang, ya, kemudian mau bicara, dia tengok dulu, gitu kan, ya, kemudian baru berbicara kepada kita, dan berbicara dengan berbisik supaya tidak didengar oleh orang lain tentang suatu hal, ya, yang menurut dia ini penting untuk disimpan, dan hanya kita mungkin yang diberitahu oleh teman kita, walaupun dia tidak mengatakan ini amanah rahasia, jangan disampaikan kepada orang lain. Tapi ketika tadi, ya, dia berbicara di tempat yang sepi, yang memilih tempat yang tidak ada orang, kemudian dia berbicara juga tengok-tengok, jangan sampai ada yang mendengar, ya, walaupun tidak dibilang amanah, maka ketika seperti itu, ini adalah bagian dari rahasia yang harus dijaga, amanah rahasia itu. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Kalau dikeluarkan berarti ini adalah suatu pengkhianatan terhadap amanah tadi. Sahabat pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi, ya, dalam surat An-Nisa ayat 58. Ini salah satu dalil untuk menjaga amanah ataupun menunaikan amanah. Kemudian di antara dalil di dalam hadis Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang-orang yang menitipkan amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Sahabat yang berbahagia, kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menganggap penting, ya, menunaikan amanah ataupun menjaga amanah ini. Beliau mengatakan, adil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Ya, bahkan sampai-sampai kalau ada orang yang pernah mengkhianati amanah kita, ya, maka kita pun diperintahkan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati amanah kita ketika dia memberikan amanah kepada kita. Ya, beliau mengatakan wala takun man khanaka, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.
Ya meskipun kita pernah dikhianati oleh teman kita atau oleh orang lain, tapi ketika orang lain ini ya menitipkan amanah kepada kita, maka kata Nabi, wala takun man khanaka. Jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Tetap diperintahkan untuk menunaikan amanah meskipun dia dulu mengkhianati kita. Nah ini diantara juga adalah perintah untuk menjaga amanah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi sangat penting sekali keadaannya. Ya, betapa tidak penting. Sementara kalau kita mau menggali berbagai dalil nas dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ternyata menjaga amanah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan juga berkhianat terhadap amanah itu terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Ya, kita lihat sahabat yang berbahagia. Di antara keutamaan menjaga amanah. Yang pertama, menjaga amanah ini merupakan jalan menuju kebahagiaan. Ya, memasuki surga penuh dengan kenikmatan. Jalan menuju kebahagiaan masuk surga penuh dengan kenikmatan. Kita lihat ya dalam surat Al-Ma'arij dan juga surat Al-Mu'minun ya. Di sini surat Al-Ma'arij ayat 32 dan juga Al-Ma'arij ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang, mohon maaf, Surat Al-Mu'minun ayat 8, Ma'arij ayat 32 ya. Kemudian di Ma'arij ayat 35 pun disebutkan. Nah, kita baca surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 dan Ma'arij ayat yang ke-32 ini redaksinya sama gitu ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Oke, ini adalah salah satu rangkaian dari surat Al-Mu'minun ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya, atau sampai ayat yang ke-11. Kita lihat ya, saya bacakan di sini. Jadi ayat ini cukup panjang, saya bacakan sebentar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'inun walladzina hum li furujihim hafizun ulaika 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah ini ya, di akhir dari rangkaian surat ini, maksudnya di ayat yang ke-11 ya, ini dikatakan alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, mereka apa? Yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tadi yang disebutkan ya, panjang lebar. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, walladzina hum lizakati fa'inun, orang yang menunaikan zakat ya. Kemudian lagi saya singkat, orang yang menjaga kemaluannya ya, kecuali terhadap istri-istrinya dan budak-budaknya gitu kan. Kemudian tidak mencari daripada selain itu gitu ya, dari untuk menyalurkan syahwat kemaluannya ya, cukup kepada istrinya ataupun kepada budak-budaknya ya. Kemudian orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini dalam pembahasan kita ya, masuk di dalamnya ya, orang-orang yang alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun ya, yang mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya ya. Nah, ini rangkaiannya tadi ya. Nanti bisa dilihat kembali dalam surat Al-Mu'minun ayat yang
pertama sampai ayat yang ke-11. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ya, kita lihat Allah berfirman waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un waladina hum bisyahadatihim qa'imun waladina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Ya, kita lihat di sini disebutkan juga orang-orang yang menjaga amanah dan orang-orang yang memelihara atau menjaga amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberi kesaksian dengan benar, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Dan ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita lihat bahwa di antara keutamaan orang yang menjaga amanah ya, dia akan atau amanah itu adalah jalan menuju kebahagiaan masuk surga ya, dan dikatakan kekal di dalam surga selama-lamanya. Kemudian yang kedua, menjaga amanah adalah sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul ya, kemudian juga manusia-manusia yang termulia dan terhormat ya. Jadi menjaga amanah ini adalah sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yang ini di mana mereka adalah manusia yang termulia dan terhormat. Jadi ketika kita ya sahabat dan pemirsa juga menunaikan ataupun menjaga amanah-amanah yang ada pada kita, ini maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang mulia. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul, mereka semua memiliki sifat amanah. Kita perhatikan bagaimana Al-Quran berbicara tentang ini ya. Beberapa nabi disebutkan, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107 ya, id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ini Allah yang berbicara di dalam Al-Quran yang berfirman, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amanah, kepercayaan yang diutus kepadamu. Ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Jadi ini benar ya, bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang amanah. Kemudian tentang Nabi Hud alaihissalam, in qala lahum akhuhum hudun ana tattaqun inni lakum rasulun amin ya. Ketika saudara mereka Hud berkata ya kepada mereka, kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul amanah yang diutus kepadamu. Rasul kepercayaan yang amanah yang diutus kepadamu. Surat Asy-Syu'ara ayat 124 sampai 125 ya. Pun demikian kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Saleh. Allah pun kabarkan demikian, id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang amanah yang diutus kepadamu, kepada kalian ya. Quran surat Asy-Syu'ara 142 sampai 143. Ya, kemudian siapa lagi? Contoh lagi adalah Nabi Lut alaihissalam. Id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Seruannya sama ya, kepada kaumnya para nabi ini menyeru dengan seruan yang sama. Ketika saudara mereka Lut ya berkata kepada mereka, pada kaumnya, mengapa kamu ya kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang amanah yang diutus kepadamu. Ya. Kemudian Nabi Syu'aib ya sama, id qala lahum Syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya ya, kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah rasul amanah yang diutus kepadamu ya, yang memiliki sifat amanah. Quran surat Asy-Syu'ara 177 sampai 178. Ya, kemudian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana beliau juga memiliki sifat amanah, sifat yang baik, uswah hasanah gitu ya. Dalam surat Al-Ahzab
ayat ke-21 disebutkan bagaimana secara global bahwa Rasulullah SAW ini menjadi suri teladan ya bagi kita semua ya. Artinya termasuk di dalamnya adalah sifat amanah yang beliau miliki. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini sahabat yang berbahagia ya. Uswah hasanah ya termasuk adalah sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling amanah, yang sangat amanah. Sampai-sampai orang-orang kafir ya yang memusuhi dakwah beliau pun ya mereka mempercayakan amanah-amanah kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan amanah itu bukan amanah yang kecil, tapi amanah yang besar. Ya, yaitu berupa harta. Yang harta-harta itu milik orang-orang kafir itu dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ya, padahal orang-orang kafir ini memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Kita lihat sebelum berhijrah, ya. Jadi ketika kisah hijrahnya Rasulullah SAW, ya, sebagian besar para sahabat atau kaum muslimin diperintahkan lebih dahulu untuk berhijrah oleh Rasulullah, ya, menuju Madinah. Nah, kemudian tinggallah Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar itu berhijrah belakangan, termasuk Ali bin Abi Thalib lebih belakang lagi, ya. Nah, ketika para sahabat sebagian sudah berhijrah, maka Rasulullah akan berhijrah. Namun sebelum hijrah, ya, ternyata Rasulullah SAW masih memiliki amanah, masih ada barang-barang ya milik orang kafir Quraisy saat itu yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib sebelum hijrahnya ini, ya, memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kemarilah, wahai Ali, kemarilah, ya. Maka kata Ali, ada apa ya Rasulullah? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ini, tolong kembalikan barang ini kepada miliknya, kepada pemiliknya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa? Karena aku tidak bisa menjumpai mereka lagi, ya. Saya nggak ada waktu lagi buat ketemu pemilik harta ini. Ya, saya harus segera berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kurang lebihnya begitu kalau kita bahasakannya. Nah, kemudian Ali ketika melihat barang-barang itu, Ali itu tertegun, ya, karena sangat banyaknya barang-barang harta yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi pada masa itu Rasulullah SAW itu dipercaya oleh orang-orang kafir sampai ketika mereka menitipkan barang-barang berharga pun mereka menitipkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjaganya, ya, sampai kemudian ketika beliau dimusuhi dakwahnya pun, bahkan dikejar-kejar akan dibunuh, ini pun lantas kemudian tidak membawa kabur barang-barang titipannya itu, ya, atau mengabaikannya begitu saja, tidak menunaikan kepada pemiliknya, akan tetapi beliau SAW tetap menjaga amanah itu dan kemudian mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dan Ali bin Abi Thalib pun melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ya, ketika pembangunan Ka'bah, ya, setelah Ka'bah berkali-kali mengalami terkena banjir dan sebagainya, ya, di zaman jahiliyah dahulu, ya, kemudian orang-orang itu ingin membangun Ka'bah, ya, maka terjadi suatu polemik, yaitu sampai titik penempatan Hajar Aswad, ya, sampai ini terjadi polemik yang sangat rumit di kalangan orang-orang saat itu, ya,
sampai-sampai ada tercetus bagaimana kalau kita selesaikan permasalahan ini dengan cara siapa di antara kabilah yang paling kuat, ya, yang bisa mengalahkan kabilah-kabilah yang lain, dialah yang berhak untuk menetapkan atau menempatkan Hajar Aswad untuk Ka'bah ini. Ya, hampir saja terjadi saling bunuh di antara kabilah. Nah, namun kemudian di antara mereka, ya, tokoh-tokoh yang senior itu kemudian mengusulkan, ya, dalam hal ini di antaranya adalah Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ya, dia ini mengusulkan satu solusi yang sangat baik, ya. Bagaimana kalau misalkan kita jadikan orang yang pertama kali masuk masjid ini, ya, dialah yang akan menentukan, ya, atau yang memutuskan masalah dari perselisihan kita ini. Nah, maka ini disepakatin. Nah, kemudian ternyata apa? Ternyata yang pertama kali masuk dalam masjid itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad SAW. Ya. Nah, begitu orang-orang itu mengetahui, ya, bahwa Muhammad SAW ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, maka mereka langsung sepakat, setuju, ya, ridho, ya, sampai-sampai mereka mengatakan ini Muhammad seorang pemuda yang jujur, kami ridho kepadanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ketika diamanahi, ya, dipercaya, ini berarti Rasulullah memiliki sifat amanah, gitu kan, dipercaya oleh mereka. Kemudian Rasulullah sangat dengan kecerdasannya kemudian mengambil selembar kain, ya, dibentangkan, kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di atas kain, dan masing-masing kabilah itu, ya, diberi andil untuk membawa Hajar Aswad yang ada di atas kain, masing-masing memegangi ujung digunakan untuk membawa Hajar Aswad ini. Nah, kemudian dibawalah, ya, sampai ke tempatnya, dan kemudian diletakkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara kisah para nabi yang memiliki amanah, gitu kan, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai orang kafir pun, ya, memberikan amanah atau mempercayai, ya, mengakui bagaimana sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan menjaga amanah yang ketiga, ya, bahwa menjaga amanah ini adalah tanda keimanan, ya. Jadi keduanya, ya, amanah dengan keimanan itu disandingkan seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau amanah hilang, ini seolah-olah keimanan pun hilang. Begitu, ya. Nah, ini kita lihat Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dinan liman la ahda lahu. Tidak ada iman, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, ya, bagi yang tidak mempunyai sifat amanah. Ya, ini Rasulullah SAW, ya, mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Ya, tapi maksudnya ini adalah bukan berarti orang ini kafir, bukan. Tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanannya, gitu, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Ya, jadi penafian iman di sini bukan penafian tidak ada sama sekali, ya, alias menjadi kafir, bukan. Ya, seperti dalam hadis yang lain pun dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat berzina itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan mukmin. Ya, seolah-olah dikatakan bahwa orang yang berzina itu tidak beriman saat berzina. Ya, tapi yang dimaksud adalah tadi kesempurnaan imannya, ya, berkurang, gitu, tidak. Nah, ini melakukan dosa besar. Nah, kemudian pun demikian ada satu pepatah dalam bahasa Arab dikatakan lama la ilal ibil. Tidak ada harta kecuali unta. Nah, gitu. Apakah kemudian tidak ada sama sekali harta selain daripada unta? Ya, kan tidak demikian. Jadi maksudnya adalah tapi ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang tidak ada sifat amanah maka
ini berhati-hati, ini berbahaya untuk dirinya. Ya, kemudian yang keempat, ya, keutamaan menjaga amanah. Jadi bobot amanah itu mampu menandingi dunia dan seluruh isinya. Ini sahabat yang berbahagia, ya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ada 4. Idza kunna fika fala'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang jika itu ada padamu, maka apa saja bagian dari dunia yang hilang darimu, ini tidak akan berbahaya bagimu. Ya, ada 4 hal. Kalau ini ada pada kita, apapun yang hilang dari kita dari bagian dunia, enggak ada masalah. Ya, no problem. Apa saja 4 hal itu? Yaitu hifdzu amanah. Di antaranya adalah menjaga amanah. Hifdzu amanah. Jadi kalau kita punya sifat amanah, ya, apapun yang hilang dari kita dari dunia itu, harta kita hilangkah, kemudian sampai saudara kita hilangkah, di antara keluarga kita hilangkah, ya, musibah dan sebagainya, maka ini nggak akan berbahaya bagi kita. Di antaranya adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua adalah wasidqu hadis, yaitu jujur dalam berbicara, ya. Kemudian husnu khaliqah, ya, baik fisik, maksudnya fisiknya baik, bagus, sehat gitu kan. Dan kemudian waqifatun fit tu'mah, waqifatun fit tu'mah, dan juga apa? Menjaga makanan, ya, makanannya terjaga. Nah, ini maka apapun yang hilang dari kita, dikatakan oleh Nabi, kalau ada 4 sifat ini, diantaranya adalah hifdzu amanah, menjaga amanah, maka ini adalah suatu kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan masalah dunia. Ya, walaupun kita harus kehilangan, maka itu tidak sama sekali berbahaya buat kita. Kemudian yang kelima, ya, di antara keutamaan menjaga amanah, orang-orang yang memiliki sifat amanah atau menjaga amanah ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk memikul suatu tugas, ya, tanggung jawab suatu pekerjaan. Jadi orang-orang yang amanah inilah yang paling berhak mendapatkan pekerjaan, ya, mendapatkan tugas-tugas pekerjaan. Ya, termasuk pekerjaan apa saja, ya. Di dalam Islam ini dikatakan orang yang amanah, orang yang kuat dan amanah, itulah yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan negerinya dari kejaran Fir'aun. Kemudian di suatu perjalanannya dia bertemu dengan, yang singkatnya ya, 2 orang perempuan yang sedang menggembala kambing, ya. Kemudian yang sedang menggembala kambing, dan 2 wanita ini ternyata tidak bisa, ya, memberi minum kambingnya karena di sana banyak orang lain, ya, laki-laki yang sedang menggembala kambing juga di dekat tempat air minum. Kemudian Nabi Musa membantunya. Nah, ini kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada sama orang tua dari perempuan ini, ya, kemudian dipertemukan dan kemudian dipekerjakan. Dan ini atas usulan dari siapa? Daripada anak perempuannya itu, ya. Sampai-sampai dikisahkan dalam Al-Qur'an, qalat idahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahanda, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, ya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang ayah anda ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang yaitu al-qawiyul amin, orang yang kuat dan amanah. Nah, jadi orang yang amanah inilah yang kemudian berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Begitu ya, disingkatnya begitu. Jadi ayat ini kita bisa mengambil pelajaran demikian. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat yang berbahagia, bahaya tidak menjaga amanah atau mengkhianati amanah, ya, atau tidak amanah begitu. Di antaranya bahayanya yang pertama adalah berkhianat ataupun tidak amanah. Ini merupakan salah satu sifat kaum munafikin,
Ya, gitu kan ya. Nah, ini dalam hadis yang sangat masyhur, kita sering mendengar hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Tanda orang munafik itu ada 3, ya. Jika bicara berdusta, kemudian jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah ini berkhianat, ya. Dan walaupun ini adalah tanda kemunafikan kecil, tapi kalau ini tanda-tanda munafik kecil ini terus-menerus didapat atau terdapat pada diri seorang, maka dikhawatirkan dia akan terancam menjadi orang munafik yang besar, yang munafik yang sesungguhnya. Sehingga orang munafik yang sesungguhnya dia terancam di di dasar api neraka. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi munafik khianat dari amanah, tidak menjaga amanah, ini adalah bagian dari sifat munafik. Di antara para sahabat kaum muslimin, para sahabat pada khususnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat khawatir dengan sifat munafik, karena munafik itu terancam dengan ancaman yang sangat keras. Kemudian yang kedua, tidak menjaga amanah ini akan berujung kehinaan pada hari kiamat. Ya, walaupun di dunia mungkin dia aman, gitu ya, tidak ketahui oleh orang lain yang ketika dia berkhianat terhadap amanah, tapi di akhirat nanti ini akan diketahui ataupun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ala inna likulli qadirin liwa'an yaumal qiyamati biqadri qadratihi. Ala wa akbarul qadri qadru amiri amah. Ketahuilah, sesungguhnya setiap pengkhianat itu memiliki bendera, ya, ada liwa, bendera tanda bagi setiap pengkhianat, ya, setiap kali dia berkhianat pada hari kiamat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan seorang pemimpin masyarakat umum. Nah, ini sahabat yang berbahagia, berkhianat terhadap amanah ini terancam, ya, di akhirat nanti mempunyai tanda, yaitu berupa bendera. Semakin banyak berkhianat, maka tanda itu akan semakin besar atau semakin banyak. Ya, kemudian yang keempat, ya, di antara bahaya orang yang berkhianat, ya, Rasulullah SAW ini berlepas diri dari pengkhianat dan penipu. Ini sahabat yang berbahagia, ini berbahaya sekali. Ketika Rasulullah SAW menyatakan saya berlepas diri dari orang itu, ini berarti ya seolah-olah orang itu ya tidak akan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Ya, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa berkhianat kepada teman kerjasamanya dalam hal temannya telah mengamanatkan kepadanya dan minta dia untuk menjaga terhadap suatu, maka Nabi SAW lepas tangan dari orang yang khianat. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi. Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang berkhianat. Kemudian yang terakhir, sahabat yang berbahagia, berkhianat terhadap amanah ini adalah jalan menuju api neraka. Ini kisahnya, yaitu tentang kisah perempuan, istri dari Nabi Nuh dan juga istri dari Nabi Lut, ya, yang masing-masing kedua orang ini berkhianat terhadap suaminya. Istrinya Nabi Nuh, ya, dia berkhianat kepada suaminya. Jadi ketika ada orang yang beriman kepada Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh, maka istrinya Nabi Nuh inilah yang kemudian melaporkan kepada penguasa saat itu. Ya, sehingga ketika dilaporkan kepada penguasa, ya, maka langsung kemudian penguasa itu berbuat zalim kepada pengikutnya Nabi Nuh, sehingga pengikut Nabi Nuh itu kemudian terancam ataupun terintimidasi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam.
Ya, dia berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Ketika datang tamu-tamu Nabi Lut, ya, orang laki-laki, ya, yang ini adalah ternyata dari kalangan para malaikat merubah wujud menjadi laki-laki yang sangat ganteng, yang sangat bagus, ya. Kemudian pun ini dibocorkan kepada kaumnya Nabi Lut, di mana kaumnya Nabi Lut saat itu adalah mengidap penyakit homoseksual, ya, sehingga ya orang-orang saat itu pun kemudian mendatangi tamu-tamunya Nabi Lut, yang menjadi sasaran tadi perbuatan homoseksual tadi. Maka kedua wanita ini, ya, dikisahkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Daraballahu masalan lil ladina kafaru, daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulin nar ma'ad dakhilin." Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai apa? Perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Bahkan Nabi dan tadi Rasul, ya. Nabi Nuh termasuk Rasul, kemudian Lut adalah seorang Nabi, gitu ya. Kemudian lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, tidak amanah, gitu ya. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Ya, ini juga ada satu ibrah, pelajaran yang berharga, bahwa seorang meskipun dia berada di bawah pengawasan, pengasuhan, didikan orang-orang yang saleh, ini ya, belum tentu atau tidak bisa dipastikan orang itu menjadi saleh ataupun salehah, dan tidak boleh jadi tidak mendapatkan pertolongan, ya, ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari orang-orang yang saleh sekalipun, dari keluarganya kah, ya, suaminya kah, atau orang tuanya dan seterusnya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara yang dapat disampaikan, ya, yaitu tentang menjaga amanah. Ya, kalau kita lihat, kalau kita simak dari pembahasan tadi, ya, meskipun sederhana penyampaiannya, tapi ini dapat ditangkap bahwa menjaga amanah adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat besar di dalam Islam. Keutamaannya sangat banyak, ya. Kemudian berkhianat terhadap amanah ini pun ancamannya sangat besar, sampai bisa memasukkan seorang ke dalam neraka jahanam. Untuk itu sahabat yang berbahagia, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan sifat amanah kepada kita, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan ataupun kealfaan kita terhadap amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Tapi jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz Anas Abdillah yang sudah menyampaikan materi di acara webinar LC yang ke-131 tentang menjaga amanah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan faedahnya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada sahabat yang terus mendukung acara program dari LC. Mudah-mudahan teman-teman yang terus mendukung dan men-share info dari program dari LC tentunya bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita berjumpa di acara webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.